Air beriak tanda tak dalam, air tenang bagai berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Zulfa Haryadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara yang saya sayangi serta saya banggakan teman-teman seperjuangan. Berdirinya saya di sini, izinkan saya menyampaikan sedikit motivasi saya mengenai pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah proses untuk merubah sikap atau tata laku seseorang untuk mendewasakan diri dari pelajaran, keterampilan, pelatihan, dan sebuah proses kehidupan. Mengapa pendidikan sangat penting? Menurut saya, pendidikan adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Sukses itu tergantung niat dan usaha kita, berani bermimpi dan berani menggapai. Bapak B.J. Habibie pernah mengatakan, jangan pernah takut untuk bermimpi besar, karena dalam mimpi besar terdapat kekuatan untuk mewujudkannya. Kesuksesan tidak datang dengan mudah, tapi melalui kerja keras, tekad, dan ketekunan yang tiada henti. Jadilah pribadi yang berinovasi dan berani mengambil resiko. Karena itulah kunci untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa mengubah dunia. Jadilah pembelajar sepanjang hayat yang terus berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan umat manusia. Teman-teman seperjuangan, mimpi tidak akan menjadi kenyataan melalui magik. Akan tetapi butuh keringat, tekad, dan kerja keras. Teman-teman seperjuangan, mimpi tidak akan menjadi kenyataan melalui magik. Akan tetapi butuh keringat, butuh tekad, dan kerja keras. Ingat teman-teman, musuh terbesar dari kesuksesan bukan kegagalan. Akan tetapi musuh terbesar dari kesuksesan adalah rasa takut. Jangan takut untuk bisa menjadi besar. Jangan takut untuk bisa berada. Jangan takut untuk mencoba. Dan jangan takut jatuh. Karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak akan pernah jatuh. Jangan takut gagal. Karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah. Karena dengan kesalahan, yang pertama kita dapat pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada kesalahan kita yang kedua. Saya punya sedikit motivasi untuk teman-teman para wanita. Menjadi wanita itu tuntutannya sangat banyak. Harus bisa masak, harus bisa mengurus keluarga, harus perhatian dengan keluarga, dan lain sebagainya. Mengapa wanita harus berpendidikan?
Ada beberapa alasan mengapa wanita harus berpendidikan. Yang pertama, wanita akan menjadi ibu yang merupakan sekolah pertama bagi anaknya. Perempuan yang berpendidikan, perempuan yang cerdas akan mampu melahirkan generasi dan membangun landasan yang kuat bagi anaknya. Yang kedua, memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Wawasan yang luas akan mampu menjadikan seorang wanita menjadi pribadi yang kreatif, aktif, dan inovatif. Yang ketiga, membangun pola pikir yang kritis. Pola pikir yang baik akan membuat wanita dapat berpikir kritis terhadap sesuatu yang akan dilakukannya dengan berpikir secara matang. Yang keempat, berkesempatan memiliki karir yang baik. Melalui pendidikan, dapat memiliki karir yang baik dan dapat menghapus batasan wanita untuk terus berkreasi dan terus berprestasi. Wanita juga harus memiliki 4P, yaitu yang pertama, brave. Wanita harus mempunyai wawasan yang luas dan harus mengutamakan pendidikan. Yang kedua, beauty. Cantik yang sesungguhnya bukan hanya pada rupa, akan tetapi di dalam hati dan jiwa juga. Yang ketiga, behavior. Wanita harus mempunyai attitude yang baik. Yang keempat, brave atau keberanian. Wanita harus memiliki keberanian yang kuat dan dalam menjalankan hidupnya. Berani berpendapat dan berani untuk memutuskan sesuatu. Wanita berpendidikan bukan untuk terlihat hebat atau untuk menyaingi laki-laki. Akan tetapi, pendidikan pertama seorang anak berasal dari ibunya. Dan kecerdasan seorang anak juga dituruni dari ibunya. Hilangkan persepsi mengenai pemikiran orang. Perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya ke dapur juga. Remember girls, jadilah perempuan yang berpendidikan dan mandiri. Wanita menuntut ilmu agar mampu mendidik anak-anaknya dan generasi-generasi berikutnya dengan sebaik-baiknya. Teruntuk wanita sendiri, pendidikan akan menolong kita di masa depan kita. Ada posisi laki-laki yang tidak bisa digantikan oleh wanita, dan ada posisi wanita yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Wanita berpendidikan tidak harus sarjana, tidak harus S1, S2, atau S3. Akan tetapi, yang lebih utama adalah dari 4B yang saya jelaskan di awal tadi. Dengan kita memiliki frekuensi yang sama dengan pendidikan, dan salah satunya terbentuk dari mindset, maka dari education bisa jadi untuk generasi ke generasi selanjutnya memiliki karakter yang baik. Jadi wanita harus cerdas, bukan hanya tentang ilmu pengetahuan formal, akan tetapi tentang ilmu pengetahuan hidup juga. Wanita harus banyak berintrospeksi diri, bukan berarti menyalahkan diri sendiri. Mengintrospeksi diri berarti kita menganggap kesalahan itu menjadi sebuah pelajaran. Apa yang menjadi kekurangan, itulah yang harus kita perbaiki ke depannya. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah menjadi sesuatu yang kita capai. Jangan pernah merasa puas dengan kita yang sudah hebat dengan sesuatu hal. Untuk para wanita, tetaplah memperjuangkan pendidikan dan jadilah wanita yang berprestasi, tetap tersenyum di setiap rintangan yang ada. Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan adalah awal dari sebuah keberhasilan. Teruslah mencari dan menuntut ilmu. Di pengalaman diri saya sendiri nih teman-teman, tetangga saya pernah bilang seperti ini, ngapain sekolah tinggi-tinggi, mau jadi apa? Menurut saya, tujuan pendidikan itu dapat mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, menambah pengetahuan, dan menambah pengalaman. Melalui pendidikan, saya bisa membuat kedua orang tua saya bangga, dan saya percaya pendidikan akan merubah hidup seseorang. Mungkin banyak nih yang menyepelekan kita, yang meremehkan kita, menganggap kita tidak mampu. Akan tetapi, jangan kita balas dengan omongan, kita balas dengan sebuah pembuktian bahwa kita yakin kita bisa dan kita bisa berhasil di masa depan kita nanti. Teman-teman seperjuangan sekalian,
Selesaikan pendidikan kalian bagaimanapun keadaannya. Hati boleh patah, mata boleh basah. Jangan pernah menyerah, tetap semangat dan wujudkan mimpi-mimpimu. Jika bisa kita kuliah, jangan cuma hanya menghasilkan ijazah atau secari kertas. Akan tetapi, kita bisa dan kita mampu untuk mengembangkan ilmu pendidikan yang kita dapatkan di perkuliahan. Saya Andriani. Kuliah itu adalah di mana kita belajar dan tumbuh dan memang mendapatkan skill dan pengalaman yang baik untuk masuk ke karir ataupun berkarya seperti yang kita inginkan. Tapi di luar itu, salah satu hal yang kita dapatkan adalah komunitas dan orang-orang sekitar yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada diri kita. Tetaplah semangat teman-teman. Baiklah, sampai di sini motivasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon maaf ampun. Saya Hani Wulandari pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah. Bobby Valentino.